Halo guys, kembali bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sisber lagi, tetapi kita akan lebih dalam lagi untuk mengetahui materi atau kita membahas materi tentang organisasi berkas sequential berindex. Jadi, sequential berindex sendiri yaitu kenapa kita harus menggunakan organisasi berkas sequential berindex. Jadi ada beberapa file yang dikelompokkan sehingga kita harus menentukan tujuan dan arahnya itu kemana file tersebut, atau bisa dibilang kita mencari sebuah file tetapi arahnya itu kemana, tujuannya kemana, dan pencariannya seperti apa. Jadi seperti itu tentang organisasi berkas sequential berindex yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi di dalam materi ini, jadi di dalam materi ini kita akan membahas mengenai berkas sequential berindex, yang berarti dia memiliki tujuan. Kita harus pahami tujuan tersebut kita mempelajari ini, yaitu dia tujuannya itu menanggulangi permasalahan pengakses yang dimiliki oleh organisasi berkas sequential tanpa mengurangi keuntungan dan tradisi yang dimiliki oleh berkas sequential itu sendiri. Yang berarti berkas sequential berindeks ini, jadi kalau macam kita pahami lebih dalam, itu berkas sequential berindeks ini dia adalah sebuah penyelesaian yang secara berurut atau penurutan, sehingga yang dibutuhkan nama sequential berindeks supaya pada saat kita mencari sebuah file atau berkas atau data tersebut, itu kita bisa mengetahui dan bisa lebih mudah dan lebih efisien. Karena walaupun datanya secara acak, tetapi kita harus pada saat kita pengisian secara random atau kita isi secara acak-acakan, kita sudah mengisi melalui indeks, yang berarti kalau macam kita mencari sebuah data file, kita tinggal mencari melalui indeks tersebut yang dapat membantu kita punya kinerja dalam sistem. Yang berarti kalau macam dia punya data secara random atau secara acak, kita bisa mencari dengan mudah. Karena apa? Kita sudah gabungkan dengan sequential berindeks. Jadi pencariannya itu lebih mudah dan juga lebih efisien. Yang berarti berkas sequential tersebut dia memiliki dua sifat. Yang sifat yang pertama yaitu dia indeks terhadap berkas sehingga menghasilkan random yang lebih baik. Jadi walaupun tadi sudah saya katakan, walaupun sudah memiliki pengisian data, atau kita sudah isi data atau sudah isi file dalam sebuah berkas secara random atau secara acak, itu kita harus cantumkan yang namanya indeks sehingga akan mudah dicari. Dan sifat yang kedua yaitu area overflow untuk menyediakan ruang bila ditambahkan penambahan rekaman ke dalam berkas. Jadi kalau macam overflow sendiri yaitu, jadi kalau macam sudah tidak ada file, dia akan nge-stuck atau sudah memorinya penuh. Sehingga sifat yang kedua ini apa? Dia harus menyediakan ruangan lebih atau memori lebih supaya kita bisa mengetahui bahwa dia ini overflow atau tidak. Sehingga pada saat kita isi pada saat kita isi file atau data, kira-kira berkas tersebut sudah penuh atau tidak, overflow atau tidak. Sehingga sifat ini dapat memicu pada saat kita melihat berkas tersebut. Sehingga walaupun kita isi random, kita sudah tahu ada berapa indeks. Contoh, kalau kita isi file, ada 10 file, sedangkan kita punya memori cuma 9. Nah, itu dikategorikan sebagai overflow, sehingga pada saat datanya tidak menumpuk, atau datanya bukan tidak menumpuk, datanya menumpuk. Kalau macam kita mencari data yang di 9, malah data 10 yang keluar. Nah, itu yang dikatakan sebagai overflow, yang berarti sangat diperlukan sekali overflow, sehingga pada saat kita mengisi data dan pada saat kita mencari data itu tersendiri, kita sudah tahu dia itu indeksnya berapa. Jadi itu adalah dua sifat. Dan saya akan tunjukkan gambar tiga komponen melalui berkas sequential. Jadi ada namanya area index dan juga ada namanya area overflow. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi yang di bagian kiri pojok itu adalah index, yang di tengah itu adalah berkas utama, terus yang di kanan itu adalah overflow. Jadi ini adalah komponen dalam berkas sequential berindex. Jadi gambarnya seperti ini. Oke guys, jadi kita lanjut. Jadi kalau macam kita membahas mengenai organisasi berkas sequential berindex, ada juga dia memungkinkan dalam pembacaan secara sequential, yang berarti rekaman-rekaman yang berada dalam area primer. Jadi kalau ada beberapa rekaman, itu dia bisa dikatakan sebagai rekaman yang berada dalam area primer. Sedangkan kalau rekaman-rekaman yang disisipkan atau dialokasikan pada area yang terpisah, itu juga disebut sebagai overflow. Dan juga rekaman dalam area overflow juga ditetapkan dengan memperhatikan petunjuk dari rekaman yang sebelumnya. Yang berarti kalau kita mempelajari tentang struktur dasarnya melalui organisasi berkas sequential berindeks dalam sebuah sistem komputer, pada umumnya rekaman yang akan disimpan memiliki volume yang terlalu besar untuk ditetapkan semuanya pada penyimpanan primer, sehingga
perlu adanya yang namanya penyimpanan sekunder seperti disk untuk menyimpan rekaman. Jadi pada saat rekaman itu overflow atau bukan rekaman, pada saat berkas itu overflow dalam penyisipan atau diisi juga sebagai rekaman data, itu full, dia overflow, kita harus menggunakan penyimpanan sekunder. Itu bisa diandalkan, sehingga pada penyimpanan sekunder itu dia dikatakan sebagai disk dan sebagai untuk penyimpanan rekaman. Jadi atau penyimpanan rekaman juga bisa. Jadi bila yang digunakan adalah komputer dengan disk yang diberi alamat melalui bloknya, jadi maka digunakan yang namanya track. Track itu yang berarti dia adalah unit terkecil untuk mengkelompokkan informasi. Jadi ada beberapa unit terkecil yang dia menjadi satu, sehingga dia bisa mengetahui bahwa informasi tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan apa, sehingga dia memiliki beberapa kaitan. Contoh, kalau ada indeks 1 dia berkaitan dengan indeks 5, yang berarti kalau indeks 1 itu berhubungan dengan foto dan indeks 5 berhubungan dengan foto. Dari unit-unit terkecil itu yang membuat menjadi sebuah file kecil atau unit terkecil, sehingga pada saat kita mencari sebuah foto-foto, dia akan menyetujui atau dia akan sudah mengumpulkan informasi. Dia ketahui bahwa dari sebuah data tersebut, dari informasi tersebut, dia sudah ketahui bahwa foto yang kita simpan itu ada di indeks 1 yang juga ada di indeks 5 dan bisa menjadi unit terkecil. Dan juga saya akan tunjukkan gambar mengenai primer dan overflow. Jadi ada satu pasang berisi informasi yang berada pada area penyimpanan primer, dan sebuah lagi ada informasi yang pada rekaman overflow. Jadi seperti ini gambarnya, penyimpanan primer dan overflow. Di sini ada kunci dan juga ada PNG. Jadi kalau macam kunci sendiri, dia adalah kunci rekaman tertinggi dari rekaman-rekaman yang berada pada silinder. Dan kalau PNG sendiri, dia menuju kepada berindeks track untuk silinder tersebut. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita lanjut. Ada juga silinder 1, 2, 3 serta informasi bahwa 250 kunci tertinggi. Jadi seperti ini gambarnya, dan juga ini adalah gambar 6.2 melalui struktur awal berkas sekwensial yang berindeks. Jadi ini ada seperti ini, bisa lihat ada penyimpanan primer di bawah, ada penyimpanan overflow, terus yang di atas itu adalah nomor track, dan juga ada indeks track yang memiliki silinder sama dengan 1. Ini gambarnya. Oke, kita masuk dalam penyisipan rekaman. Jadi kalau penyisipan rekaman itu dia memiliki indeks silinder. Jadi kalau penyisipan rekaman ya sama halnya kita sisipkan beberapa data di sebuah rekaman dan menjadi sebuah berkas. Jadi langsung aja kita masuk dalam contoh. Jadi kalau macam pada contoh, rekaman baru akan menempati posisi rekaman 15, dan sementara 15 dipindahkan menggantikan posisi rekaman 20. Jadi saya akan tunjukkan ini adalah silinder indeks. Kalau yang pertama, jadi kita harus sisipkan namanya 13, tapi bukan kita masukkan dalam indeks ini. Contoh, kalau ini adalah silinder indeks dan ini adalah indeks track menggunakan silinder yang pertama, seperti ini. Oke. Dan kalau kita ambil contoh melalui penyisipan melalui penyimpanan primer dan overflow seperti ini. Jadi yang perlu kita dasari bahwa kita bagaimana cara kita memasukkan kunci 13 atau kita masukkan dalam rekaman 13. Berarti kita sisipkan dari angka yang sebelum yang lebih besar dari 13. Jadi lebih besar 13 dan 15 kita sisipkan di situ. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Oke, jadi rekaman 2. Jadi ini adalah proses penyimpanan melalui penyimpanan kunci 13, yang berarti kita masukkan rekaman 13. Penyimpanan primer yang overflow. Dan juga ada rekaman 25 yang akan dipindahkan ke area overflow, yang berarti kalau kita tunjukkan dia punya silinder indeksnya seperti ini, sama juga dengan indeks track, silinder sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau macam kita ambil contoh, kalau penyimpanan primernya, penyimpanan overflownya seperti ini. Jadi ini adalah struktur berkas sesudah rekaman 13. Jadi sesudah rekaman 13 tadi saya sudah jelaskan, kita masuk dalam rekaman yang 25, yang berarti 25 itu kita apa? 25 tersebut kita akan pindahkan ke area overflow, yang berarti dia punya contohnya penyimpanan primer dan overflow seperti ini. Nah, jadi kalau macam kita membahas lagi lebih dalam,
Kita membaca kalau macam berkas indeks secara sekwensual itu dilakukan dengan mengikuti arahan yang diperoleh dari indeks untuk menentukan lokasi alamat dari satu track ke track berikutnya, yang berarti di dalam area primer dan juga area overflow, yaitu pembacaan tidak dapat dilakukan dari rekaman pertama dari berkas dan diproses sesuai keinginan sama seperti pembacaan pada berkas. Jadi dengan organisasi sekwensual tersebut, mungkin kita terdapat track yang tiba-tiba menyisipkan berisi informasi yang berada di area overflow, atau bisa dibilang sebagai informasi lain yang kemungkinan ada juga di berkas-berkas yang lain. Jadi seperti itu. Dan juga bagaimana cara kita menghapus rekaman. Nah, menghapus rekaman pada berkas sekwensual berindeks dilakukan bergantung pada rekaman tersebut. Jadi kalau macam kita berada pada area primer ataupun pada area overflow, itu tentunya kita untuk rekaman yang berada pada area primer. Jadi contohnya, kalau kita menghapus kunci 15, itu penghapusan itu bisa secara langsung dan juga menggantinya dengan simbol topstone. Dan topstone sendiri, setelah dia topstone-nya itu seperti ketupat, ya kan? Jadi bila rekaman itu overflow, maka petunjuk harus diatur kembali sehingga rekaman sebelum rekaman yang dihapus itu akan mengarah pada rekaman sesudah rekaman yang dihapus. Jadi misalnya kita menghapus 65, misalnya juga kita menghapus 15. Jadi kalau macam 65 kan tidak ada, dia overflow. Jadi dia sudah terhapus sehingga rekaman tersebut sudah dia akan mengarah ke sesudah rekaman yang dihapus. Jadi sesudah 65 juga pasti ada angka yang rekam atau ada sebuah kunci atau ada sebuah rekaman. Contoh kita hapus 15. Jadi di atasnya adalah silinder track, silinder index dan index track. Dan di bawahnya adalah penyimpanan primer. Jadi itu ada dia punya tanda. Nah, jadi seperti itu dia penghapusan dalam rekaman 15, kunci 15 dan data 15. Ini tandanya topstone itu seperti itu. Nah, dan ini saya akan tunjukkan lagi. Ada penyimpanan overflow yang paling atas dan di bawah juga. Jadi kalau yang di bawah ini kalau 65 yang dihapus. Jadi sesudah 15 dihapus, kita hapus lagi yang namanya 65. Jadi ini adalah hasil sesudah 15 dan 65 dihapus. Jadi seperti ini. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan mengenai ini.